Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 9, subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 9. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 9, kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia pada pembelajaran 1 halaman 1. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan pada halaman 1. Nomor 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Jawab ya, tentu saja. Karena sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit listrik yang disebut dengan PLTA. Air yang mengalir deras dari sumbernya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin yang berputar akan mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanis. Nomor 2. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Jawab, sumber energi air di sekitar tempat tinggalku sangat banyak, seperti sungai, air, gunung, rawa, dan danau. Nomor 3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Jawab, saya sangat sering karena listrik dan air sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, ayo membaca halaman 3. Silahkan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Air dan Listrik. Setelah selesai, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 4. Nomor 1. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Jawab, fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air pastinya untuk menggerakkan turbin sehingga bisa menghasilkan listrik atau sebagai alternatif energi. Nomor 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Jawab, karena bendungan dapat dijadikan sebagai energi listrik dengan menggunakan kincir air yang digerakkan oleh arus air. Maka dari gerak itu dapat dihasilkan energi listrik. Nomor 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Jawab, kebetulan di daerah kakak tidak ada pembangkit listrik tenaga air. Kemudian pada ayo berlatih halaman 5, perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 5. Menurut saya, jika saklar lampu ditekan, maka lampu akan menyala. Pada dasarnya, sebuah saklar sederhana terdiri dari dua bilah konduktor yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka akan terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Sebaliknya, saat kedua
konduktor tersebut dipisahkan, maka hubungan arus listrik akan ikut terputus. Adik-adik kelas 4 yang hebat, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 5 bagian bawah. Nomor 1. Nama peralatan kipas angin, kegunaan untuk mendinginkan udara. 2. Nama peralatan televisi, kegunaan untuk hiburan dan informasi. 3. Nama peralatan laptop, kegunaan untuk bekerja. Nomor 4. Nama peralatan PC atau komputer, kegunaan untuk bekerja. 5. Nama peralatan Magicom, kegunaan untuk memasak nasi. 6. Blender, kegunaan untuk menghaluskan bumbu. 7. Nama peralatan saklar, kegunaan untuk menghidupkan atau mematikan arus listrik. 8. Nama peralatan remote TV, kegunaan untuk memilih acara TV. Nomor 9. Nama peralatan handphone, kegunaan untuk bekerja dan informasi. Dan 10. Nama peralatan stafel, kegunaan untuk mengatur arus listrik. Berikutnya silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul lingkungan pada halaman 6. Kemudian pada ayo berlatih halaman 7, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut, lengkapi peta pikiran. Mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 7. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada peta pikiran tersebut. Lingkungan. Apakah lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, dan mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, terdiri dari dua komponen, yakni biotik dan abiotik. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Jawab, tidak, tetapi semua makhluk hidup. Di lingkungan hidup ada juga hewan, tumbuhan, dan lainnya yang juga dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia karena lingkungan berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia, sehingga dapat berpengaruh pada aktivitas, karakter, dan pergaulan. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Lingkungan bagi manusia berfungsi diantaranya: 1. Sebagai wahana atau habitat tempat manusia melangsungkan aktivitas kehidupannya. 2. Lingkungan adalah tempat manusia mendapatkan makanannya. Dan 3. Lingkungan adalah tempat manusia bersosialisasi, mencari kekayaan, mendapatkan hiburan, edukasi, dan lain-lain. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Jawab, ada 3 diantaranya. 1. Lingkungan fisik.
yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berwujud benda mati seperti gedung, jembatan, candi, dan lain-lain yang kita sebut lingkungan abiotik. 2. Lingkungan biologi, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang berwujud benda hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan lain-lain yang kita sebut lingkungan biotik. Dan 3. Lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar kita. Kemudian pada halaman 8 nomor 1, agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit kamu pahami artinya. Selanjutnya, cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui kamus. Mari bersama-sama kita mencari kata-kata sulit untuk diisikan pada tabel halaman 8 bagian atas. Kata sulit delegasi artinya perwakilan atau utusan. Kata sulit interpretasi artinya pemberian kesan. Kata sulit rekonsiliasi artinya perbuatan memulihkan. Kata sulit konservatif artinya bersikap mempertahankan keadaan. Kata vakum artinya kosong. Kata otonomi artinya hak, wewenang, dan kewajiban. Kata visualisasi artinya penampilan suatu informasi. Kata virtualisasi artinya pembuatan suatu bentuk. Kata komoditi artinya sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan. Dan kata saham artinya surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Nomor 2, berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Kesimpulan: lingkungan sehat adalah lingkungan yang tidak terpolusi oleh udara kotor, bakteri yang jahat, dan binatang atau tumbuhan parasit yang ada di sekitar lingkungan itu. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 9. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 9. Manfaat lingkungan diantaranya: 1. Bisa bertahan hidup. 2. Mengelola kehidupannya. 3. Saling bersosialisasi sesama manusia. 4. Tempat melakukan aktivitas. 5. Tempat mencari makan. 6. Tempat berkelanjutan kehidupan. 7. Tempat tinggal. 8. Sumber kehidupan makhluk hidup. 9. Tempat mencari ilmu. Dan 10. Tempat saling mengenal satu sama lain. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 9 nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Jawab: hal yang telah saya pelajari hari ini adalah belajar berbagai macam peralatan yang menggunakan energi listrik. Belajar apa itu lingkungan dan manfaatnya bagi orang sekitar kita. Nomor 2, manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawab: manfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus menjaga lingkungan karena kebersihan pangkal kesehatan. Kemudian nomor 3 pada halaman 10. Keterampilan apakah yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jawab:
Keterampilan yang saya dapat kuasai adalah keterampilan untuk menghidupkan lampu saklar dan alat elektronik lainnya. Nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawab, saya akan meningkatkan keterampilan dan pelajaran yang saya dapat untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, pada kerjasama dengan orang tua, halaman 10. Coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua dan anggota keluargamu dalam menghemat air. Jawab, kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air diantaranya: minum 2 liter air, mandi 7 liter air, memasak 3 liter air, mencuci 12 liter air, menyiram bunga 2 liter air, membersihkan rumah 1,5 liter air, wudhu 0,5 liter air, dan lain-lain. Adapun usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua dan anggota keluargaku dalam menghemat air, yaitu mematikan keran saat sudah tidak digunakan lagi, tidak membuang air, memakai dengan secukupnya saja, tidak mencuci kendaraan setiap hari, menutup keran setelah menggunakannya, memanfaatkan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman, menggunakan air secukupnya, dan lain-lain. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.